Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamam, mahasiswa semester 5, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Kyai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Dalam video ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi dari hukum acara perdata dan pengadilan agama yang mana video ini ditujukan untuk memenuhi nilai ujian akhir mata kuliah tersebut. Persoalan pertama yang akan saya sampaikan adalah mengenai apa yang dilakukan oleh seseorang ketika menjadi penggugat, tergugat, pihak intervensi, dan turut tergugat di pengadilan. Sebagai warga negara hukum, kita sering mengenal berbagai istilah hukum, khususnya dalam penggugatan perdata. Istilah-istilah ini harus kita pahami dan kita harus mengerti perbedaan-perbedaannya, sehingga kita sebagai warga negara hukum setidaknya mengerti istilah-istilah tersebut untuk menerima informasi-informasi hukum dengan lebih baik lagi. Di dalam suatu perkara perdata, itu terdapat yang namanya penggugat atau para penggugat, kemudian ada yang namanya tergugat atau para tergugat, kemudian ada juga yang namanya turut tergugat, dan juga penggugat atau tergugat intervensi. Jadi hal ini perlu kita perhatikan dengan seksama, sehingga dalam suatu penyelesaian suatu sengketa perdata tidak kekurangan pihak. Dalam praktiknya, hukum acara perdata, seseorang penggugat adalah orang yang merasa haknya dilanggar, sehingga ia harus melakukan permohonan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan keadilan atas pelanggaran atas haknya tersebut. Dan jika dalam gugatan tersebut penggugatnya lebih dari satu orang, maka gugatan itu dapat disebut dengan bersama-sama atau para penggugat. Dan menjadi seorang penggugat atau para tergugat yang harus dilakukan ialah mengajukan gugatan atau mendaftarkan perkara perdata, yaitu permohonan dan gugatan ke pengadilan. Kemudian dalam acara perdata, kita mengenal yang namanya tergugat. Tergugat itu adalah orang yang ditarik ke muka pengadilan karena dirasa telah melanggar hak-hak dari penggugat. Jika dalam suatu gugatan tersebut terdapat pihak yang ditarik lebih dari satu orang, maka secara bersama-sama mereka itu disebut dengan para tergugat. Dan yang harus dilakukan oleh seorang tergugat adalah mematuhi aturan persidangan seperti menghadiri persidangan yang telah ditentukan sesuai dengan surat pengadilan, yaitu surat panggilan. Atau jika tidak berkenan untuk hadir, bisa meminta kuasa hukumnya untuk hadir agar persidangan berjalan dengan lancar. Kemudian ada juga dalam perkara perdata itu yang namanya juga turut tergugat. Turut tergugat ini harus kita masukkan karena kalau tidak membuat gugatan tidak namanya kurang pihak. Jadi pihak yang dinyatakan turut tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang atau tidak menguasai objek sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu. Namun demi pelaksanaan putusan hakim, mereka harus diikut sertakan. Dan dalam menjalankan hukumannya ini akan diputus untuk tergugat nantinya, namun harus patuh dan tunduk dan patuh terhadap isi putusan tersebut. Dan yang menentukan turut tergugat ini hanya para penggugat dan tergugat saja dalam suatu gugatan. Misalnya seperti BPN, notaris, atau siapapun yang kira-kira berkaitan dengan gugatan yang diajukan. Dan yang terakhir adalah penggugat atau turut tergugat intervensi, yaitu pihak yang dirasa memiliki kepentingan dengan perkara perdata yang ada atau yang sedang diperiksa dapat mengajukan yang namanya permohonan untuk ditarik dalam proses pemeriksaan perkara perdata tersebut, yang lazim dinampakkan sebagai intervensi. Intervensi adalah suatu perbuatan hukum oleh pihak yang ketiga yang mempunyai kepentingan dalam gugatan tersebut dengan cara melibatkan dirinya atau dilibatkan oleh satu pihak misalnya dalam perkara perdata, dan para pihak intervensi ini dapat berperan sebagai penggugat intervensi maupun sebagai tergugat intervensi, tergantung pada kepentingan apa yang membuat harus terlibat dalam suatu sengketa yang sudah diperiksa di persidangan. Selanjutnya, persoalan kedua ialah mengenai tugas dari seorang hakim dalam menjalankan hukum acara pengadilan agama. Seperti yang kita ketahui bahwa seorang hakim adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan, kehakiman khususnya, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara baik dalam perkara pidana
atau perkara perdata di tingkat pertama. Dan tugas dari seorang hakim dalam suatu pengadilan agama diantaranya adalah mencatat dan meneliti berkas perkara yang diterima, menentukan hari sidang, menyidangkan perkara, membuat keputusan atau penetapan, mengevaluasi dan menyelesaikan perkara yang ditangani, serta melaksanakan tugas khusus dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua pengadilan agama. Selanjutnya, persoalan yang ketiga ialah komparasi spesifik hukum acara perdata di pengadilan negeri dan pengadilan agama. Yang pertama adalah mengenai persamaan dari keduanya, yaitu diantaranya pengadilan agama sebagai badan peradilan tingkat pertama yang kedudukannya sama dengan pengadilan negeri. Pengadilan tinggi agama sebagai badan peradilan tingkat banding yang tepat kedudukannya sama dengan daerah pengadilan tinggi. Dan yang kedua adalah mengenai perbedaan dari kedua pengadilan tersebut, yaitu pengadilan agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, dan wakaf, serta sedekah. Oleh karena itu, berlakunya hukum hanya terbatas pada orang yang beragama Islam saja. Sedangkan pengadilan negeri bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara dalam hal ini perdata di tingkat pertama, serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta. Dan yang terakhir, selanjutnya adalah persoalan mengenai harapan saya terhadap hukum acara perdata agama di masa yang akan datang. Harapan saya, pengadilan agama dalam menjalankan tugas dan perannya untuk masa mendatang bisa lebih menjamin keadilan dan melindungi hak-hak warga negara, khususnya yang beragama Islam. Semoga pengadilan agama ke depannya juga lebih banyak memiliki payung hukum yang lebih jelas untuk menyelesaikan dan memutus segala perkara perdata, supaya tidak ada lagi masyarakat yang berada di tengah kehausan akan aturan yang jelas dan berkeadilan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan pemaparan materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.